dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Provinsi Papua. Tadi saya dari Ketua DPRD menunggu kalian di sini untuk mendengar aspirasi yang sudah disampaikan. Saya juga sudah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta, juga pemerintah Jawa Timur. Kami orang Papua bukan turunan dari kera, bukan dari binatang. Orang Papua punya harga diri dan martabat tertinggi. Saya sudah sampaikan kepada pemerintah. Orang Papua punya martabat tinggi, harga diri yang tinggi sekali. Aktivis kemanusiaan Papua, tokoh pemuda dan intelektual wilayah adat Mepago meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar membebaskan Victor Yemo dari tahanan Polda Papua selaku warga negara Indonesia perlu mendapat keadilan dari negara di Jayapura Minggu 8 Agustus 2021. Victor Yemo, warga negara Indonesia yang berdomisili di Jayapura, Papua, saat ini ditahan Polda Papua dan sedang menjalani hukuman penjara Makobrimob Kota Raja Jayapura dalam kasus kerusuhan Papua tahun 2019 lalu. Rakyat Papua, rakyat Papua hari ini adalah statusnya terjajah. Di dalam wilayah yang terjajah. VY yang dituduh tersangka atas kasus kerusuhan Papua 2019 lalu ditangkap Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Nemangkawi di Jayapura Minggu 9 Mei 2021 pukul 19.15 waktu Indonesia Timur. Sejak pertengahan Agustus 2019 masuk dalam daftar pencarian orang DPO Polda Papua. Punya aspirasi untuk apa kita jangan dari permasalahan ke sini kalau. Sejak ditahan Polda Papua, kondisi Victor Yemo terlihat fisik yang sehat dan mampu berkomunikasi dengan baik. Namun sejak ditangkap dan menjalani hukuman dalam penjara Makobrimob Kota Raja, berat badan Victor Yemo mulai menurun. Yosep Riki Yatipai, aktivis kemanusiaan di Papua, mengatakan melihat kondisi Victor Yemo harus ditangani dengan baik oleh penegak hukum sebagaimana mestinya, hukum yang menjamin hak tersangka dalam tahanan jaksa. Sehingga dalam proses penyelidikan juga dilakukan secara konsekuen bahwa dari pengalaman selama persidangan perkara kerusuhan Papua, mulai dari penahanan, penyelidikan, dan persidangan, prosesnya tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Seriusan terhadap Victor Yemo, bagaimana menangani dia, benar-benar melihat bahwa Victor Yemo harus ditangani sebagaimana mestinya. Hukum itu menjamin hak-hak yang sudah menjadi komitmen kakak Victor Yemo, karena dia ini adalah tahanan yang berstatusnya sebagai tahanan jaksa. Sehingga dalam proses penyelidikan itu mesti dilakukan secara konsekuen. Selama ini kami melihat bahwa penahanan atau penyelidikan ataupun sidang-sidang yang beberapa kali dilakukan itu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu di dalam pasal 8 ayat 3 huruf B itu mengenai berkas-berkas yang sudah dari penyidik diberikan kepada jaksa dan kemudian sudah dianggap selesai, itu berarti sudah harus dilakukan keputusan selanjutnya. Jadi akan dipindahkan ke rutan Polda mana. Diakui Victor Yemo sendiri tidak melakukan mobilisasi massa secara pribadi dan secara organisasi yang dipimpinnya, yakni Komite Nasional Papua Barat (KNPB), tidak mengeluarkan statement untuk mobilisasi massa dan tidak menandatangani surat apapun. Kolonial Indonesia adalah rakyat Papua. DPR penjajah Indonesia adalah rakyat Papua. MRP adalah rakyat. Semua pejabat yang hari ini duduk di bawah penguasa Indonesia adalah rakyat bangsa Papua. Status kita hari ini rakyat dan rakyat.
Tindakan rasisme tidak hanya ditolak oleh Victor Yeymo, namun isu rasis juga ditolak oleh pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua bersama masyarakat yang tinggal di Papua, termasuk kelompok Nusantara ikut mengecam tindakan rasisme. Victor Yeymo ditahan karena berorasi tepat pada tanggal 19 Agustus tahun 2019 di kantor gubernur. Dia orasi, itu pun permintaan dari seluruh rakyat yang ikut serta dalam aksi tersebut. Nah, dalam aksi tersebut, Victor tidak pernah meminta mic kepada siapapun, tetapi ada oknum tertentu yang menyerahkan mic kepada Victor Yeymo untuk menyampaikan aspirasi dengan tuntutan rakyat pada waktu itu. Kemudian dalam aksi itu juga bukan hanya Victor yang menyampaikan orasi. Sebagai bentuk protes rasisme itu disampaikan juga oleh Gubernur Papua, kemudian Wakil 1 Ketua DPR Papua, kemudian Ketua KMPI, kemudian Cipain, dan semua perwakilan tokoh itu menyampaikan orasi-orasi bentuk daripada protes rasisme itu. Kurangnya perhatian secara serius oleh jaksa yang menangani kasus. Riki Yatipai, seorang aktivis asal Mepago, menambahkan, melihat kondisi kesehatan Victor Yeymo menurun disebabkan oleh beberapa faktor, yakni hak hukumnya kurang mendapat perhatian, ruang tahanan yang sempit dan berlembab, tidak dijadwalkan waktu untuk keluarga berkunjung. Agar proses hukum Victor Yeymo ditangani sesuai tata cara pengadilan yang benar, maka aktivis kemanusiaan Papua meminta aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan perkara kerusuhan Papua 2019 lalu secara jujur, adil, sesuai fakta dan bermartabat. Di sini kami melihat bahwa ada kurangnya perhatian kepada kakak Victor, baik kesehatannya yang sekarang sangat menurun. Karena kondisi lapas yang sekarang rutan Makobrimob Polda Papua itu sop ruangannya itu lembab, sempit. Kemudian secara psikologi, secara manusiawi dia merasa kesepian karena dia sendiri di sana tanpa ditemani oleh siapapun. Bahkan kunjungan keluarga untuk memberikan makanan juga tidak ada. Itu juga tidak jelas dijadwalkan oleh baik kejaksaan maupun Profes sendiri, tidak memberitahukan kepada pihak keluarga maupun kuasa hukum dari kakak Eman sendiri. Kemudian aksi kedua pada 23 Agustus 2019 yang berujung anarkis, aktor dan koordinator lapangan dan pihak yang terlibat sudah ditangkap dan sudah menjalani hukuman sesuai pasal perbuatan mereka dan sudah tuntas. Sehingga dengan Victor Yeymo yang disebut tersangka dalam perkara kerusuhan Papua 2019, yang aktor dan korlap sudah menjalani hukuman sehingga masalah ini dilihat sebagai masalah baru dan perlu ditinjau untuk membuktikan kebenarannya. Victor Yeymo harus segera dipindahkan dari Makobrimob ke Lapas Sabepura sesuai prosedur yang ada, dengan penyerahan berkas secara otomatis tidak di tahanan Makobrimob Polda Papua, tetapi jadi tahanan kejaksaan. Nah, tanggal 19 itu sudah berjalan dengan aman. Jadi rakyat Papua sudah sampaikan secara adil, secara martabat, sudah sampaikan bahwa orang Papua tolak rasisme. Kemudian datang lagi pada aksi yang ke tanggal 23 yang berunjuk anarkis. Itu para sebagai aktor di balik kerusuhan itu sudah ditangkap 7 orang. Tuan Buktar Tabuni, Stephen Itlay, Agus Kosai, Alex Gobai, dan Ferry Kombo, dan ada satu lagi. Bagi kami itu sudah jelas bahwa itu sudah tuntas dan mereka sudah mempertanggungjawabkan itu secara hukum di pengadilan. Sehingga kami merasa bahwa Victor itu masalah baru. Riki Yatipai mengatakan ada kegagalan dan kelalaian dalam proses hukum VY karena tidak diberikan ruang untuk berkomunikasi dengan keluarga dalam mendukung keberadaan Victor Yeymo di dalam penjara Makobrimob Jayapura. Ya, secara hukum sudah salah. Kemudian ini semacam berpihak bahwa kami melihat bahwa ini secara hukum ada motif tertentu yang
dibebankan kepada atau diberikan dimaksudkan kepada kakak Victor Yemo, sehingga kakak Victor Yemo mesti segera dibebaskan karena dari perjalanan secara mekanisme hukum sudah tidak sesuai. Seperti misalnya dari siaran pers dari kakak Eman Gowai sendiri sudah menunjukkan bahwa ada kesan jaksa sudah melakukan banyak pelanggaran atas undang-undang yang menjamin hak-hak komitmen hak-haknya Victor Yemo sendiri. Victor Yemo yang saat ini sedang sakit di tahanan Makobrimob Kota Raja Jayapura mendapat perhatian dari tokoh pemuda dan intelektual Mepago Franciscus Magai. Kepada tim liputan Papua News mengatakan prihatin dengan kondisi kesehatan VY agar secepatnya sembuh. Secara kemanusiaan turut prihatin dengan pelayanan Victor Yemo di dalam penjara Makobrimob Polda Papua. Sama aja kita berdoa. Kalau tadi kita lari di lingkaran Nabi, kita lari. Dirinya berpesan untuk mengedepankan pelayanan baik untuk memulihkan kondisi kesehatan tersangka kembali pulih seperti sedia kala dan dibebaskan dari penjara. Ini dari segi kemanusiaan kita sangat prihatin dengan pelayanan terhadap Pak Victor Yemo selama beliau di dalam tahanan itu sendiri. Waktu LBH Papua berkunjung ke tahanan langsung menjenguk Pak Victor Yemo. Di situ beredar foto-foto kondisi Victor Yemo yang kita lihat tubuhnya itu sudah turun drastis, badannya semakin kurus, tubuhnya kuning. Dia benar-benar secara kesehatan sudah turun. Di sini secara kemanusiaan kami turut prihatin terhadap pelayanan pada Pak Victor di dalam sel. Harus diperlakukan sebagaimana manusia. Pelayanan di tahanan Makobrimob itu sangat buruk dan tidak manusiawi. Kondisi selnya saja menurut informasi sangat lembab. Jadwal pemberian makanan dan lain-lain kunjungan itu tidak diatur dengan baik. Jadi cara mendidik orang itu harus benar-benar kedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Kita tidak bisa memakai cara-cara keras untuk menyadarkan manusia itu kepada harapan yang kita inginkan, misalnya dia harus meninggalkan ideologi kirinya dan kembali bisa menjadi orang yang tetap patuh dan taat kepada NKRI dengan cara-cara keras. Justru Victor ini kan sebagai tokoh, beliau sebagai tokoh, kalau misalnya kita menunjukkan pelayanan yang kurang bagus, bisa berimbas kepada cara pandang masyarakat Papua menganggap bahwa negara ini tidak punya itikat yang serius untuk mendidik masyarakat, oknum-oknum yang selama ini berseberangan dengan secara kemanusiaan. Jadi negara ini terus memakai watak kekerasan, artinya menindak oknum-oknum yang bertentangan dengan NKRI dengan cara keras. Kita tidak bisa pakai cara keras. Jadi memperlakukan mereka yang berseberangan ideologi ini harus dengan cara-cara yang kedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Secara kemanusiaan kami sangat prihatin. Para aktivis kemanusiaan Papua meminta kepada Polda Papua untuk segera membebaskan Victor Yemo dari tahanan Makobrimob Polda Papua karena dengan dilimpahkan berkas kepada tahanan Kejaksaan Tinggi bisa mempermudah proses persidangan dan vonis bebas. Harus diperhatikan hak-haknya baik dalam permintaan ataupun dalam hal psikologinya, kemudian bagaimana ke depannya dia juga harus diperhatikan oleh orang-orang yang menangani hukum ini. Mereka harus memperhatikan hak-hak yang harus diwujudkan. Terutama dia harus segera dipindahkan, harapannya dia harus dipindahkan ke rutan Abes. Kemudian segera diberitahukan kepada keluarga bahwa jadwal untuk pemberian makan kepada kakak Victor itu harus segera disampaikan. Dia harus segera dibebaskan karena sudah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari kacamata kemanusiaan, pelayanan kemanusiaan yang dilakukan pihak Polda Papua terhadap Victor Yemo disarankan selalu mengedepankan nilai kemanusiaan karena dari kunjungan ke ruang tahanan di Makobrimob tidak layak. Saat ini Victor Yemo sedang sakit keras. Kami meminta kepada Presiden Jokowi, beliau adalah presiden yang
cukup merakyat. Kita meminta supaya Pak Presiden bisa dengan besar hati melihat Victor Yemo sebagai salah satu dari warga negara Indonesia yang perlu diperlakukan secara adil dan penuh dengan kemanusiaan. Jadi kita meminta supaya Bapak Jokowi supaya bisa membebaskan saudara Victor Yemo secara bermartabat, sehingga citra negara ini tidak selamanya buruk bagi masyarakat Papua, tetapi mungkin dengan bebasnya Victor Yemo tanpa syarat, ini menjadi itikat baik negara untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik di Papua ini secara persuasif, aman, damai, dan penuh dengan kemanusiaan. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan. Nanti